Shalom, selamat pagi kepada kita semua. Sukacita boleh kita alami bersama, di mana hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 24 Desember 2024. Mengawali segala kegiatan kita pada hari ini, mari kita luangkan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami di surga, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu yang sudah dilimpahkan kepada kami semua, di mana hari ini kami boleh bangun dengan penuh ungkapan syukur, dan kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu boleh kami terima karena kasih sayang Tuhan yang tiada berkesudahan. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi penguatan di dalam kami menjalani hari ini. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami dimampukan untuk dapat mengerti dan melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada hari ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Tema renungan kita pada hari ini ialah Dialah yang terutama, dalam bahasa Toraja Yamu Ma'iringana. Bagi kita yang sudah mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus, selayaknya mengutamakan Ia sebagai yang utama. Dialah yang terutama dari segala yang dicipta. Di dalam Dialah segala sesuatu diciptakan, dan dengan demikian Dialah yang berkuasa atas seluruh alam semesta, serta semua yang ada di dalamnya. Kepercayaan kepada kuasa-kuasa lain hanyalah kesia-siaan yang membawa kepada sebuah keyakinan semu. Paulus sangat menegaskan kepada jemaat di Kolose bahwa iman yang sejati tidak diperoleh melalui berbagai ritus dan ketaatan terhadap larangan memakan makanan tertentu dan sejumlah peraturan pada perayaan hari raya tertentu. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Dengan demikian, di luar Dia tidak ada kuasa lain yang lebih tinggi dari kuasa yang ada di dalam Dia. Dalam berbagai praktek keagamaan orang Kristen, khususnya bagi orang Toraja, kadangkala ritus dan adat istiadat lebih dominan dan diutamakan. Hampir semua proses dilakukan dalam ketaatan dengan berdalih semuanya itu merupakan kebiasaan sedari dulu dan pesan para leluhur atau sering disebut inang temponmu. Melaksanakan proses adat dan budaya bukanlah sesuatu yang dilarang, tetapi ia tidak boleh menggantikan posisi Kristus sebagai yang terutama dan pusat dari semua yang dilakukan. Semua praktek kebudayaan hendaknya senantiasa digumuli, apakah sesuai atau tidak dengan kehendak Tuhan. Karena itu, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita kembali minta kekuatan dari Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih yang telah Engkau berikan kepada kami semua
di dalam kehidupan kami masing-masing, kami boleh menjalani hari ini penuh dengan ungkapan syukur. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kami semua untuk mampu menjalani kehidupan kami, mampu meletakkan Engkau terutama daripada yang lain, terutama dari segala pekerjaan, terutama dari segala kegiatan-kegiatan kami. Berkati kami semua ya Bapa, untuk menjalankan segala aktivitas kami penuh dengan ungkapan syukur dan percaya bahwa semua yang kami lalui itu asalnya daripada Tuhan. Ampunkan kami Tuhan ketika di tengah setiap cobaan yang Tuhan berikan kepada kami pernah merasa Tuhan meninggalkan kami. Mampukan kami untuk terus berpengharapan hanya kepadamu saja. Mampukan kami untuk terus memahami bahwa setiap persoalan dari sudut pandang Tuhan yang akan memberikan segala yang indah kepada kami. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan akan ada sukacita yang besar. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami semua hari ini untuk memulai aktivitas kami masing-masing. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk segala kasih sayang yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Kami tahu semuanya itu kami boleh terima karena campur tangan Tuhan. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami Tuhan, sucikanlah hati kami. Biarlah sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dan semuanya boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan seru sembahyang kami, doa syukur kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya dari Jemaat Laharoi Balikpapan. Semoga bisa menjadi penguatan dalam menjalani sepanjang hari ini. Selamat memulai aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.